Targetnya adalah para istri-istri yang tidak setia pada pasangannya. Salah satunya adalah istri dari detektif ini. Seorang maniak mencoba membunuti setiap gerak-gerik wanita-wanita yang tidak setia, hingga pada akhirnya detektif bisa melacak dan mencari tahu siapa pelakunya. Film dengan judul So Sweet, So Dead yang dirilis pada tahun 1973 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film ada seorang jasad wanita dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan leher yang habis digorok. Detektif bernama Capuana ini datang dan mencoba memulai penyelidikan atas apa yang telah terjadi. Jasad wanita itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan diperiksa lebih lanjut. Profesor yang sekaligus menjadi kepala otopsi bernama Casali mengatakan wanita itu dihabisi dengan cara menggunakan pisau. Tidak ada kekerasan benda tumpul pada tubuh lainnya, hanya bagian leher saja. Casali bahkan memperagakan kalau kemungkinan seperti ini cara wanita itu dihabisi. Kepala kepolisian merasa ini adalah kasus yang baru. Apakah Capuana bisa mendapatkan hasilnya? Capuana memulai kasus ini dengan memanggil beberapa orang yang disinyalir menjadi saksi kejadian. Tapi ternyata tak satupun dari mereka yang tahu secara detail dan pasti. Capuana sendiri adalah seorang suami yang sayang kepada istrinya. Mereka terlihat baik-baik saja. Istrinya yang bernama Barbara merasa kalau mungkin seharusnya Capuana tidak menangani kasus tersebut. Akan lebih baik kalau mereka jalan-jalan keluar kota saja. Namun Capuana sudah terlanjur karena baginya kasus ini sangat penting dan bagus untuk kenaikan karirnya. Sementara di sisi lain, suatu malam ada seorang wanita yang habis begituan dengan orang lain, dan ternyata dia tidak sendirian. Seorang pria misterius mengenakan pakaian serba hitam menteror dan mengejarnya. Pria misterius itu tahu kalau wanita tersebut berselingkuh dari suaminya dan main sama orang lain. Pada akhirnya wanita tersebut tidak kuat berlari, hingga pada akhirnya dihabisi oleh pria misterius tersebut. Kejadian itu langsung menjadi berita terhangat di koran. Salah satu orang kaya di kota itu yang bernama Paulo merasa kejadian ini sepertinya harus segera dihentikan oleh kepolisian. Di sisi lain, Capuana kembali berbicara dengan Casali. Capuana merasa ini adalah pembunuhan berencana. Korbannya adalah rata-rata wanita yang sudah menikah. Capuana dan Casali masih mencari-cari motif pelakunya. Mereka masih menduga-duga. Kasus ini sepertinya menjadi perhatian yang cukup serius hingga membuat Capuana ingin diberikan kebebasan yang lebih untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dia diizinkan melanjutkan, tapi jangan sampai merusak privasi seseorang. Capuana memulai dari seorang pria bernama Gaston. Dia adalah asisten Casali di rumah sakit. Bagi Capuana, Gaston ini mencurigakan. Apalagi ketika dia melihat jasad wanita yang tanpa busana, Gaston memotretnya dan menyimpan dan dijadikan koleksi. Namun, Capuana tidak boleh asal menuduh orang sembarangan. Sementara itu, Paulo sedang berdebat dengan istrinya. Sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Istrinya merasa kalau Paulo bermain di belakang darinya. Dan apa yang dikatakan istrinya itu ternyata benar. Paulo ternyata bermain dengan tetangganya sendiri, padahal sama-sama sudah punya pasangan. Paulo memanfaatkan situasi karena suami dari tetangganya itu lumpuh dan kesulitan berjalan. Ditambah, hubungan mereka juga sedang tidak baik-baik saja. Hingga suatu malam, anak perempuan Paulo lagi bersama kekasihnya, mojok di belakang rumah. Ketika kekasihnya pulang, dia melihat tetangganya dihabisi oleh pria misterius tersebut. Sementara suaminya yang memanggil-manggil istrinya terjatuh di tangga dan pada akhirnya meninggal. Kasus ini menjadi sangat panjang, bahkan Capuana kesulitan untuk menemukan siapa pelakunya. Keesokan harinya, istri Paulo akan pergi keluar kota naik kereta. Perjalanannya akan sangat panjang, namun ketika akan tidur, dia juga menjadi korban pria misterius tersebut. Paulo ternyata tahu kalau istrinya ini berselingkuh darinya. Kematian istrinya tidak membuatnya sedih. Dia hanya ingin polisi menemukan siapa pelakunya. Kejahatan pria misterius itu masih terus berlanjut.
Kini seorang wanita sosialita yang terindikasi punya simpanan anak muda. Rencananya mereka akan begituan malam itu, namun ternyata pria misterius itu datang lalu menghabisinya. Kekasih dari wanita itu sempat berhadapan dengan pria misterius tersebut, namun dia gagal. Dia sempat masuk ke dalam rumah dan menemukan wanita itu telah tiada. Beberapa hari kemudian, Capuana mendapatkan info dari pelakunya. Katanya dia menyerahkan diri dan ingin polisi segera menangkapnya. Capuana dan anggotanya menangkap seorang pria yang seperti orang stres. Pria itu berbicara melantur dan ditemukan beberapa foto korbannya di dalam rumah. Capuana merasa misinya telah selesai, namun ternyata dia salah. Capuana hanya dijadikan mainan bagi pria misterius tersebut. Dia hanya mengecoh Capuana, menandakan kalau kepolisian dan dirinya tidak sanggup untuk menangkap dirinya. Capuana ditelepon pria tersebut. Dia merekam setiap percakapan mereka. Dengan ilmu kepolisian yang dia punya, Capuana mencoba menggambarkan ciri-ciri suara, lokasi, dan lain sebagainya. Hingga Capuana akhirnya bergerak menuju sebuah lokasi di mana keponakannya tinggal. Keponakannya yang bernama Roberto lalu mendapat telepon dan pergi. Dan tak lama istri Capuana datang dan membuat Capuana terkejut. Ternyata Barbara bermain di belakang darinya dengan Roberto. Malam itu rencananya mereka bersiap untuk begituan, namun pria misterius itu datang dan menghabisi istri Capuana. Capuana menyaksikan kejadian itu, lalu dia muncul dan memergoki pelakunya. Di balik topeng itu, ternyata pria yang ia kenal. Dia adalah Profesor Casali. Capuana lantas menembaknya dan berakhir sudah kejahatan yang dilakukan oleh Casali. Sementara Capuana terlihat sedih sambil menelpon atasannya sambil mengatakan misinya selesai. Itulah tadi alur cerita film So Sweet, So Dead. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.